Oke, mungkin buat teman-teman yang terbiasa dengan indikator, biasa dipakai berapa moving average-nya ya. Kita bisa menggunakan yang simple, kita bisa menggunakan yang eksponensial ya. Jadi saya berikan, mungkin bisa dicoba ke depan ya, mungkin bisa dicoba diuji apakah nanti cocok atau tidak, silahkan saja ya. Saya tambahkan dengan menggunakan moving average ya. Pakai M15 itu kita setting saja 10 dan 20 ya, periode 10 dan 20. Kemudian yang H4 kita setting periodenya pakai eksponensial ya, jadi pakai EMA, pakai 50 dan 200 ya. Saya tidak mengharuskan pakai ini ya, setidaknya boleh diuji saja. Yang biasa, yang time frame M15 pakai 10-20, kemudian yang H4 pakai eksponensial 50-200. Nah, contohnya begini. Pakai H4 ini untuk membaca arah kecenderungan yang lebih besar atau tren utama yang terdekat dari runningnya. Mungkin kita terlalu pusing melihat candlestick, kita bisa menambahkan saja ya. Moving average kita gunakan yang H4 tadi ya. Tandai yang 200 itu warna merah. Kemudian pakai yang eksponensial, pakai yang median. Oke, seperti ini. Kemudian satu lagi, ini yang 50, periode 50 saja. Kasih periode 50, warnanya dikasih warna biru. Oke. Cara baca bagaimana? Nah, cara baca, perhatikan dari dua ini selama EMA 50 berada di atas EMA 200, maka ada kecondongan dia akan bergerak di atas atau dia akan bergerak naik. Sebaliknya, ketika ini berada di bawah, ada potensi kecenderungan dia bergerak turun. Dengan catatan tentunya kita juga nanti melihat dari sisi karakteristik candlenya. Nah, ini cukup berdekatan. Hati-hati ketika dua garis ini cukup berdekatan ya, atau merapat ya. Kalau merapat itu kita masih belum ada petunjuk yang lebih ya. Kita tunggu nanti, biarkan dia lebih dominan dulu ya. Sekalipun dari sisi visual memang dia akan bergerak naik, tetapi dari yang 50 masih belum signifikan bergerak di atasnya. Ya, itu artinya apa? Artinya masih butuh konfirmasi. Ya, karena kalau kita lihat ini berada di bawah 200 tetapi sangat rapat sekali ya. Sangat rapat. Artinya apa? Artinya dua-duanya dia masih di atas dan di bawah, belum ada yang signifikan. Kita tunggu hingga ini selesai, kemudian yang warna hijau, warna merah, warna biru ini di atas, baru nanti fokus kita ke buy. Kenapa di sini tidak muncul birunya di atas ya? Masih ada level psikologis yang belum dilewati sebelah sana. Kemudian perjalanan satu hari ini masih belum selesai ya, masih cukup panjang. Ya, karena cukup rapat, masih menembus dua-duanya, maka kita belum bisa gunakan untuk acuan ya. Nanti kalau sudah besar melebar seperti ini biasanya kuat. Kalau terlalu melebar begini di atas ya, dia lihat saja ada kecenderungan memang dia pergerakan, oke ya, kita lihat pergerakan condongnya masih cenderung turun, tetapi tentu sekali lagi kalau kita melihat dari sisi visual ya, kalau kita melihat dari sisi visual, pergerakan dari sisi visual yang menuju satu arah ya, sekalipun ini masih berada di bawah, tetap kita perhatikan dari sisi visualnya ya. Sekali lagi, indikator itu condongnya dia akan lebih terlambat ya memberikan informasi. Ini paling valid kalau kita menggunakan swing trading tentunya ya. Ya, kalau kita membaca secara cepat ya dalam waktu yang pendek, tentunya harus mengkombinasikan dengan kondisi real time-nya. Kalau dari sisi real time-nya
Ini swing high dan swing low-nya terbentuk. Ya, swing low-nya seperti ini. Dua puncak, artinya puncak menuju ke atas. Dia koreksi, sudah membentuk huruf M dan tidak mampu menembus, tidak mampu menciptakan low yang baru lebih rendah. Kemudian dia ternyata jadi naik, maka dia akan naik. Nah, dari sini, dari dua garis ini juga kita bisa jadikan sebagai support resistennya. Merah ini yang 200 jadi resisten, yang ini jadi supportnya. Selama dia masih di dalam, dia masih zigzag di dalam. Sambil kita lihat dari sisi visualnya. Ketika dia sudah mulai break level atau mulai melewati dari 200 ini, ya fokus kita ke buy ya, karena dua-duanya sudah dilewati. Sampai di mana kembali lagi nanti sampai di range-nya ya. Jadi lagi-lagi price action itu tetap nomor satu ya, tetap menjadi prioritas. Saat dia mendekati range-nya, maka disitulah berpeluang akan terkoreksi atau selesai. Sekalipun berada di dua EMA ini, tetap saja tidak bisa kita hanya mengikuti dari kecenderungan ya, tetap ada batasan-batasannya. Termasuk di sana ada range-nya. Kemudian kalau kita menggunakan M15 ya, kita lihat dari tadi yang terdekat ini, kita tunggu kalau menembus dua-duanya, berarti kita fokusnya ke buy ya, menembus dua-duanya. Jadi melewati ya, jadi jauh melewati itu sudah bukan mendekati garis, tapi betul-betul di atas dua garis ini, maka akan cenderung bergerak naik. Dari visual kita fokus ke buy di H4 ya, di M15 sekarang. Di M15 kita bisa menggunakan di M15 kita bisa menggunakan indikator yang 10 20 kita kasih warna merah, kemudian pakai yang simple saja. Kemudian yang satu lagi yang warna biru kita tempatkan angka 10, periode 10 ya. Oke, kita lihat seperti ini. Jadi ketika sudah ditembus dua-duanya ya, ketika sudah ditembus dua-duanya, maka ada kecenderungan dia bergerak naik ya, apalagi di atas dua-duanya ini. Kemudian dari sisi persilangannya dia masih condong ke atas, sehingga ada peluang, ada potensi masih akan bergerak naik. Sampai di mana tentunya harus kita lihat. Di sini ada levelnya, di sebelah kiri ada level psikologis. Ya, tentunya kita nanti akan uji sampai di level terdekat. Satu, yang kedua kembali ke teknikal. Kita lihat pergerakannya. Dari momentum bullish yang besar, kemudian mulai ada rejeksi. Jangan lupakan history, jangan lupakan karakter yang terbentuk. Di sana ada rejeksi, ada loss momentum ya. Satu konfirmasi merah yang cukup signifikan kita bisa manfaatkan untuk koreksi. Sampai di mana? Sampai dengan di time frame yang kecil kita bisa uji dengan retracement begini. Misalkan nanti ditutup di situ. Sehingga kalau kita menempatkan posisi sell, setidaknya jangan terlalu jauh dari area retracement di sini. Ya, kalau nanti terbentuk ya. Maka targetnya juga tidak terlalu besar karena scalping kita menggunakan time frame kecil. Ada potensi dia akan bergerak mendekati retracement-nya. Oke. Setelah itu nanti kita amati di sini. Apakah di sini ada petunjuk untuk kembalikan atau justru akan break di sana? Kalau ada petunjuk kembalikan, bisa kembali naik. Diingat, ini akan bisa membentuk swing yang baru ya. Swingnya ke atas sampai di mana nanti kalau dia break maka dan terkoreksi kembali. Setelah terkoreksi akan kembali naik, sehingga terbentuklah satu struktur yang baru ya. Struktur dia bergerak naik. Tentu sampai di mana di atasnya nanti kita amati, kita lihat ya, sambil karakteristiknya kita perhatikan juga. Oke,
Tadi kita sempat menyinggung di sini ya, ada rejeksi. Selama belum ada konfirmasi juga kita jangan entry dulu. Ya, dia bisa mendekati lagi level berikutnya, tapi juga lebih berhati-hati kalau nanti ditutup di bawahnya. Sekalipun di awal mungkin tebel, nanti kalau dia tidak mampu membentuk high yang baru, maka bisa jadi akan kembali turun.